Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan, ujar beliau, kalau kita hendak menduduki suatu makam yang paling tinggi yang disebut dengan makam baka, itu memerlukan 10 makam yang mesti dilalui. Nah, termasuk di antara 10 yang dilalui itu adalah ar-raja, mengharap. Jadi kita kada bisa duduk di suatu makam yang disebut dengan makam baka kecuali melalui yang 10 ini. Makam baka itu makam puncak seorang hamba Allah, di mana seseorang hamba Allah yang duduk di makam baka itu adalah orang tersebut tidak terdinding daripada Allah begitu melihat, tidak terdinding daripada Khalik begitu melihat makhluk, dan tidak terdinding kepada makhluk begitu melihat Khalik. Nah, ini makam yang paling tinggi. Kalau dia melihat makhluk, tidak terdinding Khaliknya, penciptanya. Kalau dia musyahadah kepada Khalik Tuhannya, tidak terdinding melihat makhluk ciptaannya. Nah, ini makam puncak yang hanya bisa didapat kalau kita melalui 10 makam ini, termasuk makam raja mengharap ini yang mesti dilalui. Kalau makam fana itu cukup 9 makam dilalui. Kalau usah 10, cukup 9 makam. Karena fana itu adalah orang yang musyahadah kepada Allah, orang yang menyaksikan Allah tapi tidak melihat lagi makhluk. Nah, ini makam fana, di bawah daripada makam baka. Nah, untuk mendapatkan makam fana ini mesti 9 yang dilalui, kalau sampai 10. Nah, dalam 9 itu pun termasuk juga raja ini, mengharap ini. Para muhibbin rahimakumullah, makam yang 10 itu ujar Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, pertama makam Tubat, yang kedua makam Wara, yang ketiga makam Zuhud, yang keempat makam Sabar, yang kelima makam Fakir, yang keenam makam Syukur, yang ketujuh makam Khawf, yang kedelapan makam Raja, yang ke-9 makam Tawakal, yang ke-10 makam Ridha. Nah, jadi raja ini termasuk yang nomor 8 yang mesti dilalui oleh setiap orang yang ingin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yab'asu 'alal ijtihad fil a'mal. Raja itu, mengharap itu mendorong atas bersungguh-sungguh pada beramal. Nah, gunanya raja ini adalah, gunanya mengharap ini adalah untuk membangkitkan kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Para ulama menyebutkan raja ini, mengharap ini seperti sayap burung, seperti sayap. Nah, sayap burung itu kalau dia tidak berkepak, kada bergerak, burung tuh halarnya itu kada bergerak, turunnya bujur ya bahalar, cuma kada bergerak, turun. Nah, kalau hendak naik burung itu mesti menggerakkan sayapnya. Jadi raja itu mengharap tuh sama seperti sayap. Kalau ingin naik mesti berusaha, karena raja ini membangkitkan amalan-amalan, membangkitkan kesungguhan, kerajinan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma ar-raja'ul kadhib alladhi yufattiru sahibah 'anil amal wa yujarribuhu 'alal ma'asi waz-dzunub, falaysa hadha bir-raja'i shadiq walakinnahu umniyatun wa ightirar. Adapun raja yang dusta, mengharap yang dusta, itu adalah sesuatu yang membuat lemah daripada beramal.
yang menambah keberanian maksiat dan berbuat dosa. Ini namanya adalah ar-raja'ul kadzib. Nah, ini mengharap yang bohong, yang dusta. Nya mengetahui Allah Ta'ala itu penyayang, Allah Ta'ala itu pemurah, Allah Ta'ala pemaaf. Lalu dia berharap dimaafi Allah, berharap disayangi Allah, tapi menambah keberaniannya berbuat dosa. Berbuat dosa, Allah tuh penyayang juga. Kenapa kita minta ampun, diampuninya aja. Berbuatlah maksiat. Kada sebanyak-banyak ba'amal nang wajibnya gini. Kenapa Tuhan tuh menampakkan rahmatnya di akhirat, semuaan kita ke surga. Apalagi syafaat Nabi ada. Nah, raja ini ngarannya raja yang dusta, yang membuat kita malas, membuat kita berani melakukan dosa. Itu bukan raja, bukan mengharap, tapi itu adalah merupakan kebohongan dan ketertipuan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang merasa bahwa Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha segala-galanya, sifat-sifat indahnya. Lalu kita berani melakukan dosa dengan berharap karena diampuni Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang disebut rajaun kadzib, raja yang bohong. Itu kada ada manfaatnya, bahkan kesesatan, ketertipuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.